Oke, di video ini saya akan cerita terkait dengan teman saya ya, dimana teman saya ini tuh sebelumnya terdapat tunggakan di Shopee Letter dan juga Shopee Pinjam. Kemudian teman saya mengirimkan bukti screenshotnya dengan chat-chatan bersama DC Shopee-nya. Nah, kebetulan DC Shopee Letter dan Shopee Pinjam ini dia menawarkan keringanan ya, dimana keringanannya di sini cukup bayar diskon 50%. Jadi misal tunggakan teman saya itu 3 juta, jadinya dibayarkan cukup setengahnya saja, yaitu 1,5 juta. Nah, itu apakah benar nanti teman saya ini mendapatkan 1,5 juta keringanannya dan sisanya itu nanti bakal jadi nol? Nah, ternyata nggak gitu ya teman-teman. Ternyata ini sebenarnya adalah inisiasi si DC sendiri agar kita tuh bisa atau mau bayar gitu. Oke, ini coba saya bacakan chatnya saja ya teman-teman. Nah, awalnya DC itu ngasih tahu bahwa ini dari Shopee Paylater atau dari Shopee Pinjam, dan teman saya diinfokan kapan akan melakukan pembayaran kembali. Nah, karena teman saya ini tuh ternyata sudah melakukan pembayaran di bulan November atau di bulan 11 kemarin, yaitu pada tanggal 28. Nah, kemudian teman saya jawab nih, masih nabung dulu ya kak, maaf sebelumnya, nanti kalau ada rezeki pasti akan dibayar. Nah, ini teman saya udah memiliki itikat baik untuk mau membayar gitu. Nah, selanjutnya si DC bilang, iya pak, bisa nanti diinfokan kapan akan melakukan pembayaran kembali. Nah, kemudian teman saya bilang, siap kak, apakah ada keringanan kak? Kemarin saya dikasih tahu ada potongan 50%. Nah, kemudian si DC ini bilang, karena di sini bapak juga dapat keringanan diskon pak 50%. Jadi cukup dibayarkan 50%-nya saja dari total tagihannya, nanti sudah bisa lunas. Oke, dari DC dia bilang seperti itu ya kan. Jadi kalau misal teman saya itu punya angsuran 3 juta tunggakannya, maka cukup dibayarkan 50%-nya, yaitu 1,5 juta saja gitu. Nah, kemudian teman saya negasin lagi, jadi cukup bayar 50%-nya saja ya gitu. Kemudian apa jawabannya, coba lihat. Boleh, tapi selama periode berlangsung, dan saya sarankan jarak pembayaran dari satu tagihan dengan tagihan lainnya tidak terlalu lama. Kemudian teman saya bilang lagi, itu di tagihan payletternya saya belum berubah 50% kak, masih normal. Oke, jadi ini teman saya ini masih bingung nih, apakah beneran dikasih diskon 50% atau tidak gitu. Jadi dia, soalnya di aplikasinya dia masih, totalnya masih sama gitu, masih 3 juta sekian. Nah, ternyata tagihan yang ada di Shopee Letter teman saya itu adalah 3.439.683 rupiah. Nah, kemudian si DC bilang cukup bayarkan 1.760.000, nanti akan lunas. Kemudian di Shopee Pinjam teman saya ini ada tagihan 25.229.567 rupiah dan cukup dibayarkan 12.870.000 rupiah saja, nanti akan lunas. Oke. Kemudian si DC ini itu juga ngasih tahu bagaimana cara bayarnya. Nah, langkah pembayarannya agar bisa lunas diskon itu kayak gimana? Nah, di sini dikasih tahu ya. Kemudian suruh buka aplikasinya, kemudian klik bayar tagihan, klik bayar sekarang, klik tanda silangnya dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman juga bisa baca sendiri ya. Nah, kemudian teman saya bilang ya, Pak, itu tagihan saya. Misal saya bayarkan untuk Shopee Letternya terlebih dahulu 1,7, apakah nanti bisa langsung 0? Oke, ini jawaban dari D-nya seperti ini. Tagihannya nanti akan terclose jika sudah melakukan seluruh pembayaran, Pak. Bisa dicicilkan juga, Pak. Misal hari ini Bapak bayarnya untuk Shopee Letternya, minggu depan Bapak bayar Shopee Pinjamnya, tidak apa-apa. Masih bisa untuk klaim diskonnya. Nah, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya teman saya bilang, Kak, ini maksudnya terclose itu gimana? Apakah itu sudah nol, nggak ada tagihan, atau masih ada sisa? Nah, kemudian si DC bilang tagihannya akan menjadi 0. Nah, kemudian si DC bilang, iya betul, jika dibayarkan sesuai dengan nominal diskon. Oke, di sini teman saya juga nanya ya, saya harus menunggu berapa lama sampai berubah jadi 0 tagihannya setelah melakukan pembayaran 50% tadi gitu. Nah, kemudian si DC bilang, ya nanti untuk proses penutupan itu biasanya 2 kali 24 jam. Tapi karena sekarang memang sedang akhir bulan dan biasanya memang sedang high season, prosesnya bisa jadi lebih lama. Bapak masih ada tagihan berjalan selain yang tertunggak tidak, Pak, gitu. Nah, kemudian teman saya bilang, sudah ada jatuh tempo semua gitu. Nah, kemudian si DC bilang ya di sini, karena kalau belum jatuh tempo biasanya udah terclose tagihannya jadi 0, itu agak lama. Tapi di sini Bapak tagihannya sudah jatuh tempo semua. Jadi intinya yang ada di sini tuh dia nanyain ya,
ini tuh ada yang udah jatuh tempo atau masih ada yang belum jatuh tempo. Nah ternyata teman saya ini tuh sudah jatuh tempo semua. Nah dia beralasan kalau misal udah jatuh tempo itu terclose-nya biar tagihannya sisanya itu bisa menjadi nol itu membutuhkan waktu yang lama. Dia bilangnya gitu alasannya. Nah kemudian si teman saya ini bilang, nah teman saya udah transfer ya ini ya 1.760.000 dan sudah berkurang tinggal sisanya saja. Nah ini dia masih bayar di Shopee Letternya. Nah kemudian dia bilang ya mohon segera dibantu untuk prosesnya gitu. Kemudian si DC bilang, seperti yang sudah saya infokan ya Pak, tagihan akan terclose jika sudah dibayarkan seluruhnya. Oke, dan teman saya udah mulai agak curiga nih ya dengan statement awalnya, jika memang si DC ini tuh memberikan diskon keringanan denda 50% atau memang tidak gitu, atau itu memang biar kita itu bayar gitu ya. Nah kemudian tiba-tiba si DC itu bilang ya, jadi untuk sisanya bisa dibayarkan kapan gitu. Nah ini teman saya udah langsung agak emosi nih ya. Terus dia bilang nih teman saya, pasti bayar, tapi jangan kamu berbohong dengan caramu itu. Daripada kamu itu bohong, mending kamu bilang aja jujur, pasti akan dibayar. Nah kemudian si DC bilang, ini ya Pak, sudah diinfokan dari awal bahwasanya diskon itu bisa diklaim dengan dibayarkan keduanya. Pastinya akan langsung diproses pembayarannya, bisa langsung melalui aplikasi dan kami sudah infokan dari awal. Oke, teman saya bilang ya, iya udah cukup, mending kamu nggak usah bilang 50% segala, kan tinggal bilang mohon dibayar, nanti juga pasti akan dibayar ya sama teman saya. Dia bilangnya gitu. Nah kemudian si DC-nya bilang, ini saya sudah infokan juga tagihannya akan terclose jika sudah melakukan seluruh pembayaran Bapak. Nah kemudian teman saya bilang nih, ntar kalau ada uang akan dibayar lagi kekurangannya. Oke. Nah kemudian teman saya blokir DC ini. Nah kesimpulan dari sini teman-teman, tidak semua apa yang dikasih informasi dari DC itu adalah benar ya. Beberapa kasus itu memang kejadian itu benar gitu, mendapatkan keringanan. Seperti misal saya pernah mendapatkan case ya dari seseorang, itu dia ada tagihan di Shopee Letter dan Shopee Pinjam, itu case-nya juga sama seperti ini. Dia dikasih diskon 75% bahkan. Hanya cukup membayar 25%-nya saja. Dan itu sama aja, dia sisa tunggakannya itu tetap ada. Tidak ada keringanan sama sekali gitu. Jadi seperti chat-chat yang seperti ini yang DC chat ke teman-teman mungkin ya, yang mendapatkan chat semacam ini, itu hati-hati dulu ya kalau mau bayar. Prioritaskan terlebih dahulu kebutuhan teman-teman. Nanti kalau pas ini dapat diskon 75% atau 50%, nah udah seneng, udah kita bayar. Kita kan ada itikat baik, iya betul. Tapi kita prioritaskan terlebih dahulu ya kebutuhan kita gitu. Misal untuk makan atau untuk bayar yang lain, itu kita harus bisa menempatkan skala prioritas terlebih dahulu. Nah nanti baru kita sambil nabung, habis itu kita cicil buat kita bayar gitu. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi hati-hati aja. Tapi saya juga ada case yang lain di aplikasi yang lain ya, seperti aplikasi Kredivo. Itu ada teman saya yang dia itu nunggak 1,7, kemudian dia suruh bayar 1,2 saja. Itu bisa langsung, sisanya tuh langsung 0 gitu. Jadi beberapa jam setelah dia bayar itu langsung 0. Dan itu beneran dibantu gitu. Tapi kalau di kasusnya di Shopee itu agak hati-hati ya teman-teman ya.